Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Bristory, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tetek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Memi dan Sisi, dua kakak beradik yang sangat berbeda sifat dan penampilannya. Namun yang aku tahu, mereka sangat rukun. Meski kadang timbul pertengkaran kecil selayaknya kakak beradik. Selama tinggal satu rumah, kami para penghuni pria tidak pernah melihat sifat-sifat mereka yang kurang berkenan. Keduanya perempuan yang cukup baik dan punya toleransi tinggi antar sesama penghuni rumah. Sisi sebagai kakak, perempuan cantik dengan penampilan modis, feminim, berkulit putih, dan rambut hitam yang panjang selalu terurai. Sementara Memi, perempuan tomboy yang selalu berpenampilan casual, berambut pendek, berkulit lebih gelap daripada kakaknya. Selalu mengenakan celana jeans sobek dan kaos band metal. Aksesoris gelang dan cincin selalu menghiasi kedua tangannya, serta mengenakan make up gotik dengan eyeliner tebal. Sejak awal kenal, kami sudah cocok dengan mereka, sehingga tidak pernah ada percekcokan atau masalah yang pelik di antara kami. Semuanya berjalan dengan baik dan sewajarnya. Ketika sudah menyadari keberadaan Teteh, kami tidak pernah bercerita tentang kejadian-kejadian seram dan aneh yang kami alami kepada Memi dan Sisi. Tujuannya agar mereka tidak menjadi ketakutan, karena kami khawatir mereka akan bercerita kepada orang tuanya. Toh, Teteh juga tidak pernah menampakkan sosoknya ketika Memi dan Sisi sedang berada di rumah. Namun, sebetulnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh keduanya dari kami, para penghuni pria rumah ini. Awal menginjakan kaki di Bandung, Memi dan Sisi tinggal satu kamar indekos di daerah Jalan di Pati Ukur selama 1 tahun. Meski umur Memi dan Sisi terpaut 1 tahun lebih sedikit, keduanya satu angkatan di kampus yang sama, tetapi berbeda fakultas. Akhirnya, orang tua mereka, Tante Lucy dan Om Aan, memutuskan akan membeli rumah untuk tempat tinggal mereka di Bandung. Mendengar kabar itu, Memi dan Sisi sangat senang karena mereka bisa punya tempat tinggal sendiri di Bandung akan tercapai. Lalu, mereka pun mencari-cari rumah yang cocok dan nyaman untuk mereka tempati. Tante Lucy dan Om Aan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka untuk memilih rumah yang akan dibeli, sehingga keputusan penuh ada pada Memi dan Sisi. Proses pencarian rumah tidak memerlukan waktu terlalu lama karena rumah Teteh adalah rumah ketiga yang mereka temukan. Suatu hari, Memi dan Sisi berencana mengunjungi rumah yang akan dijual. Rumah itu terletak di sekitar Jalan Cikutra dan merupakan rumah kedua sasaran survei mereka. Setelah tidak berminat dengan rumah pertama karena kondisinya kurang bagus, dengan menggunakan motor, mereka berboncengan menuju ke alamat rumah kedua tersebut. Rumah tersebut berlantai 2 dengan kondisi yang cukup bagus. Di lantai dasar ada 3 kamar, sedangkan lantai 2 hanya ada 2 kamar. Letak rumah tersebut tepatnya di daerah Cigadung, salah satu daerah dataran tinggi kota Bandung, sehingga udaranya bersih dan segar. Setelah melihat-lihat rumah itu, Memi dan Sisi sudah tertarik dan ingin langsung memilihnya, mengingat harga yang ditawarkan sudah diterima keduanya. Setelah selesai dan berbincang dengan pemiliknya, keduanya pulang. Orang tua mereka akan segera dihubungi untuk memastikan bahwa keduanya sudah mendapatkan rumah pilihan yang diinginkan. Di perjalanan pulang, Memi dan Sisi berbincang dengan senang dan antusias tentang rumah yang baru saja dikunjungi. Mereka yakin akan membeli rumah itu. Tapi di tengah perjalanan,
Tiba-tiba motor mereka mogok tepat di salah satu jalan kecil di daerah Cikutra. Jalan itu bersih dan beraspal. Meskipun kecil dan hanya bisa dilalui satu mobil saja. Memi dan Sisi mendorong motor mereka sehingga berhenti tepat di bawah gapura satu yang tampak sudah lusuh dan tua. Sisi agak kesal dengan mesin motornya yang tiba-tiba mogok. Padahal seingatnya baru saja motor itu diservis. "Aku jalan ke arah sana deh kak, siapa tahu di sekitar sini ada bengkel." Memi berinisiatif untuk mencari bengkel. Setelah Memi pergi, Sisi berdiri sambil memperhatikan sekitar. Jalanan itu sangat sepi, hanya sesekali orang melintasinya. Padahal hari masih sore. Cukup lama Sisi menunggu Memi yang tidak kunjung datang. Ketika ada perempuan yang berdiri di sampingnya dan menyapanya ramah. Perempuan itu berusia sekitar 30 tahunan, berwajah cantik, berambut panjang, kulitnya kuning langsat, dan berpakaian baju panjang warna putih bermotif bunga. Sisi bahkan tidak menyadari kehadirannya. Keduanya lalu berbincang bahwa Sisi sedang menunggu Memi yang mencari bengkel motor. "Oh begitu, memang tujuan kalian mau kemana?" "Mau pulang teh, kami baru melihat-lihat rumah." "Eneng sedang mencari rumah yang mau dibeli?" tanya perempuan itu lagi dengan ramah, yang dibalas oleh anggukan ramah oleh Sisi. "Kalau mau melihat-lihat, itu ada rumah yang mau dijual," katanya sambil menunjuk ke arah rumah berjarak sekitar 30 meter dari tempat mereka berdiri. Rumah itu berpagar besi berwarna hitam dan bertembok putih. "Itu rumah siapa teh? Rumah teteh?" Sisi penasaran. "Itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi, tertulis di tembok depannya," ucapnya tanpa menjawab pertanyaan Sisi. "Kalau begitu nanti saya lihat-lihat di rumahnya. Saya tunggu adik saya datang dulu. Terima kasih infonya ya teh." Kemudian perempuan itu berjalan menjauh ke arah rumah yang ditunjuknya tadi. "Kak, nggak ada bengkel. Sepertinya kita harus mendorong motornya deh." Sekali lagi Sisi terkejut karena tiba-tiba Memi sudah berdiri tepat di sampingnya. "Aku tadi lihat dari jauh kakak seperti bicara sendirian. Aneh kakak ini." "Siapa yang bicara sendiri? Kakak tadi ngobrol dengan perempuan itu kok." Sisi menjawab sambil menunjuk ke arah perempuan yang baru saja bicara dengannya. Tapi perempuan itu sudah tidak terlihat lagi. Cepat sekali dia menghilang, padahal baru saja berbincang. "Mana? Nggak ada siapa-siapa di sini kak." Memi semakin penasaran. "Mungkin dia sudah masuk ke rumahnya," jawab Sisi, meski dia pun sedikit bingung. "Oh ya dek, tadi dia bilang kalau rumahnya itu akan dijual. Kita lihat-lihat yuk sebentar, siapa tahu bagus, nggak ada salahnya kan?" Sisi menunjuk salah satu rumah yang ada di sebelah kanan jalan. Sambil mendorong motor, mereka berdua berjalan mendekati rumah yang dikatakan perempuan tadi. Rumah berlantai 2 dengan halaman cukup luas, meski terkesan agak kusam. Seperti sudah lama tidak ditempati. Rumah itu harus dicat ulang dan diperbaiki pada beberapa bagian, tapi struktur bangunannya masih tampak kokoh. "Bagus ya dek rumahnya, kakak tertarik deh. Kalau kamu gimana?" Sisi langsung jatuh hati setelah melihat fisik rumah itu, karena menurutnya letak rumah ini lebih dekat ke kampus, juga lebih dekat keramaian dibandingkan dengan yang terakhir mereka lihat. Memi lalu mencatat nomor telepon yang terpampang di tembok depan rumah itu untuk menghubungi pemilik atau pengelolanya. Selanjutnya, Sisi mencoba-coba lagi menghidupkan motornya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, motor kembali berfungsi normal. Tanpa pikir panjang, mereka menaikinya dan segera berlalu dari tempat itu. Keesokan harinya, Memi dan Sisi datang kembali ke rumah itu sepulang kuliah. Sebelumnya mereka telah menghubungi nomor telepon yang sudah dicatat kemarin, sehingga mereka bisa berjanji bertemu. Sekitar pukul 7 malam, Memi dan Sisi sudah berada di depan rumah itu dan menunggu pemiliknya datang. Rumah terlihat gelap gulita, tidak ada satupun lampunya yang menyala. Tidak terlalu lama, sebuah mobil mendekat. "Saya Trisno, pemilik rumah ini. Ini Neng Sisi ya?" ujar bapak yang menaiki mobil tadi. Seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun dengan logat Jawa yang kental, berperawakan tinggi dan berkumis, serta sebagian rambutnya tertutup uban.
Iya Pak, saya Sisi, ini adik saya Memi. Sisi mengulurkan tangan kepada Pak Trisno, kemudian mengajak mereka untuk memasuki rumah itu. Di dalamnya, Sisi dan Memi semakin jelas melihat suasana dan keadaan rumah. Debu tebal tampak menutupi hampir setiap sudutnya, seperti sudah lama tidak ditinggali. Walaupun begitu, udara di dalam rumah tetap nyaman dan sejuk, tidak terasa pengap seperti layaknya rumah yang sudah lama kosong. Rumah ini baru saya beli sekitar 6 bulan yang lalu, ketika kantor tempat saya bekerja menugaskan saya untuk memimpin kantor cabang di Bandung. Rencananya, saya memang akan ditempatkan di sini untuk waktu yang lama. Jadi, rumah ini untuk tempat tinggal saya dan keluarga. Terus, kenapa Pak Trisno menjualnya lagi? Kan belum lama Bapak membelinya. Sisi penawaran. Nah, ketika 3 bulan lalu, ayah saya meninggal. Saya anak tunggal, sehingga harus menemani dan merawat ibu saya yang sekarang tinggal seorang diri. Akhirnya saya meminta agar dipindahkan kembali ke Yogyakarta. Perusahaan sangat mengerti keadaan saya, sehingga memenuhi permintaan saya agar dimutasi kembali ke kampung halaman. Kami sekeluarga sempat tinggal di rumah ini selama kurang lebih 2 bulan. Tapi kemudian anak dan istri saya kembali tinggal di Jogja, sedangkan saya masih di Bandung untuk membereskan pekerjaan dan tentu saja untuk menjual kembali rumah ini. Tapi kenapa rumah Bapak tampak berdebu, Pak? Seperti sudah lama tidak berpenghuni. Bapak tidak tinggal di rumah ini selama di Bandung. Memi penasaran. Setelah anak dan istri saya kembali ke Jogja, saya mengontrak rumah yang lebih kecil. Saya nggak bisa tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Pak Trisno berusaha meyakinkan Sisi dan Memi. Penjelasan Pak Trisno agak membingungkan, meski Memi dan Sisi tidak terlalu peduli. Mereka lebih fokus melihat-lihat keadaan rumah yang menurut mereka sangat nyaman untuk ditinggali. Alasan lain mereka lebih menyukai karena harga yang ditawarkan relatif jauh lebih murah dengan luas tanah dan bangunan yang jauh lebih besar. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di lantai bawah, Pak Trisno mengajak Sisi dan Memi untuk melihat lantai atas. Tangga yang kokoh dan dibatasi tembok di kanan dan kirinya mengantarkan langkah mereka untuk tiba di lantai 2. Di ujung tangga sebelum berbelok ke kiri, ada lukisan bunga-bunga berwarna-warni dan berukuran cukup besar. Itu lukisan Bapak yang beli? Bagus lukisannya, Pak. Memi bertanya mengenai lukisan yang tampak sudah kusam, meskipun masih indah dipandang mata. Oh, lukisan itu sudah ada sebelum saya membeli rumah ini. Pak Trisno menyukai lukisan itu, sehingga dia tidak ingin menjual atau membuangnya. Sisi dan Memi juga menyetujui lukisan itu memang bagus. Setelah melewati lukisan, tangga berbelok ke kiri, dan hanya tinggal beberapa anak tangga lagi, mereka akan sampai di lantai atas. Ada kursi kayu jati berwarna gelap yang mengapit sepasang meja kayu berbentuk bundar. Di depannya ada lorong buntu yang lebarnya mungkin sekitar 10 meter. Di sebelah kanan lorong ada 2 pintu kamar yang akan menjadi kamar Sisi dan Memi. Hanya ada 1 kamar yang memiliki kamar mandi, tapi keduanya memiliki akses menuju balkon. Sisi dan Memi sangat menyukainya karena mereka memang ingin punya kamar di lantai atas yang memiliki balkon. Pak Trisno sangat antusias menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sisi dan Memi. Dia tampak sangat menginginkan agar mereka membeli rumahnya. Sebelum kami, apakah sudah ada yang pernah menawar rumah ini, Pak? Tanya Sisi. Ada beberapa, tapi semuanya nggak cocok harga, Neng. Ya, saya nggak bisa memaksakan, jawab Pak Trisno singkat. Mereka lalu kembali ke lantai bawah dan melanjutkan perbincangan. Pak Trisno tampak bersikap sedikit aneh ketika mereka berada di lantai bawah. Dia selalu menghindari ketika Sisi dan Memi meminta untuk memasuki salah satu kamar yang ada di sebelah toilet paling depan. Kamar itu tampaknya berukuran paling kecil di antara kamar-kamar lainnya. Kamar itu sangat kotor dan bau. Nanti saja setelah dibersihkan, kalian berdua bisa melihat ke dalam, gila Pak Trisno. Sisi dan Memi juga bercerita kepada Pak Trisno kalau nanti kamar-kamar di lantai bawah akan dijadikan kamar indekos. Jadi mereka tidak akan sendiri tinggal di rumah itu. Tentu saja
Pak Trisno menyambut baik usul tersebut. Tolong dijadikan saja, saya sudah ingin cepat-cepat pulang ke Jogja. Saya jamin Neng sekeluarga nggak akan kecewa dengan rumah ini. Pak Trisno menutup percakapan mereka malam itu ketika Sisi dan Memi pamit pulang. Beberapa hari kemudian Om Aan dan Tante Lucy datang ke Bandung untuk membicarakan pembelian rumah mereka di Bandung. Setelah berembuk, keduanya setuju untuk membeli rumah yang diinginkan Sisi dan Memi. Kemudian mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah itu dan bertemu Pak Trisno pemiliknya. Tante Lucy dan Om Aan cukup puas melihat keadaan rumah setelah berkeliling memeriksa setiap sudutnya. Saat itu, rumah sudah dalam keadaan bersih. Sangat berbeda dengan pertama kali Sisi dan Memi datang berkunjung. Pak, rumahnya bersih sekali ya. Saya senang. Dan di beberapa sudut rumah tercium wangi bunga. Memang ada tanaman bunga di sekitar sini ya Pak? Tante Lucy membuka perbincangan ketika mereka selesai berkeliling rumah. Oh, memang ada beberapa tanaman bunga di taman belakang Bu. Ditambah tadi saya nggak menyemprotkan parfum aroma bunga supaya segar saja. Pak Trisno berusaha meyakinkan Tante Lucy. Sisi melihat ada gelagat Pak Trisno yang aneh ketika menjawab pertanyaan ibunya. Dia terlihat gugup dan gelagapan, seperti kaget setelah mendengar komentar ibunya. Memang, Sisi dan Memi beberapa kali mencium samar-samar aroma wangi bunga di beberapa sudut ruangan. Wewangian yang Sisi dan Memi tidak tahu berasal dari jenis bunga apa. Dan di taman belakang, memang ada beberapa tanaman bunga, meskipun tidak mengeluarkan wangi seperti di dalam rumah. Baiklah Pak, sesuai keinginan anak-anak, kami setuju membeli rumah ini. Pertemuan berikutnya, kita sudah bisa transaksi ya Pak. Surat dan dokumennya mohon Pak Trisno siapkan semua, supaya transaksi berjalan lancar dan cepat selesai. Om Aan memberikan persetujuan untuk membeli rumah itu, diiringi senyuman yang tidak henti mengembang. Pak Trisno tentu saja senang mendengarnya dan hanya mengangguk-angguk menyetujui yang disampaikan pembeli rumahnya. Beberapa hari kemudian, transaksi jual beli selesai dilaksanakan di hadapan notaris dan pihak berwenang lainnya. Om Aan dan keluarga dinyatakan sah sebagai pemilik rumah tersebut. Sisi dan Memi resmi menjadi penghuni di rumah baru mereka yang tidak lain adalah rumah Teteh. Tidak membutuhkan waktu lama, Memi dan Sisi segera memutuskan untuk pindah ke rumah baru mereka. Sekitar 1 minggu setelah proses jual beli, mereka sudah pindah. Tidak dibantu oleh siapapun karena mereka bisa melakukannya sendiri. Selain itu juga, tidak ada perbaikan besar-besaran di rumah itu. Pak Trisno sebelumnya telah melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sebelum proses jual beli selesai, sehingga kemudian Sisi dan Memi tinggal menempatinya saja. Saat itu Sabtu sore, Sisi dan Memi selesai mengangkut-angkut semua barang mereka dan sudah berada di tempatnya masing-masing. Meski belum terlalu rapi, namun sudah cukup bagi keduanya untuk bisa bermalam di rumah baru. Sejak awal, mereka memutuskan untuk menempati lantai atas dengan 2 kamar yang menghadap balkon memanjang di depannya. Lantai bawah dibiarkan tetap kosong sampai ada penghuni menempatinya sebagai tempat indekos. Lantai atas hanya memiliki 1 toilet yang terletak di dalam salah satu kamar, yaitu kamar Sisi. Itulah alasannya ukuran kamar Sisi lebih besar daripada kamar Memi. Sekitar pukul 8 malam, Sisi beristirahat dengan duduk-duduk di balkon depan kamarnya. Sementara Memi sudah berada di kamarnya sejak selepas maghrib dan tidak terlihat lagi. Pemandangan dari balkon memang cukup bagus karena posisi rumah yang sedikit lebih tinggi daripada bangunan lainnya, sehingga membuat sudut pandang dari sana sangat luas dan jauh. Sisi sangat menikmati waktu istirahatnya sambil duduk-duduk santai membelakangi kamar, mengangkat kaki dan ditemani secangkir teh hangat. Tiba-tiba, brak! Suara pintu tertutup dari dalam kamar membuyarkan lamunan Sisi. Memi bikin kaget saja deh, gerutu Sisi yang mengira Memi memasuki toilet yang ada di kamarnya. Suasana kembali hening. Tidak terdengar suara apapun dari dalam toilet. Lama banget Memi di toilet, gumam Sisi setelah beberapa saat Memi tidak keluar juga. Sejurus itu, wangi bunga tiba-tiba menyergap penciumannya.
wangi bunga yang sudah mulai dihafal karena terbiasa menciumnya. Sejak baru datang tadi pagi, Sisi dan Memi beberapa kali mencium wangi yang sama. Seperti juga saat mereka pertama kali datang ke rumah ini, Sisi belum terlalu memikirkannya. Dia pikir mungkin wangi bunga berasal dari halaman tetangga rumah. Tiba-tiba, ponselnya yang ada di atas meja berdering dan tertulis Mama pada layarnya. Selanjutnya Sisi terlibat percakapan dengan mamanya. Sisi menceritakan kegiatannya dengan Memi sejak pagi untuk menyelesaikan acara pindah rumah. Tidak berapa lama, Memi muncul dan duduk di sebelah kakaknya. "Kak, aku mau ngomong sama Mama dong." Sisi langsung memberikan ponselnya dan pembicaraan kemudian dilanjutkan oleh Memi. "Dek, kamu di toilet lama banget sih?" Sisi penasaran bertanya. Setelah adiknya selesai melakukan perbincangan telepon. "Aku gak ke toilet kak, aku baru bangun, terus langsung ke sini karena mendengar kakak berbincang dengan Mama." Sisi agak terkejut mendengar jawaban Memi. Meski kemudian semua berlalu begitu saja, tidak terlalu dipikirkannya. Keduanya malah asik ngobrol hingga hampir tengah malam. Mereka memang selalu memiliki bahan perbincangan yang seru, seperti dua teman akrab yang baru bertemu. Sebelum ada penghuni rumah lain yang indekos di rumah mereka, Sisi dan Memi tetap berdua di rumah itu. Mereka mencoba semampunya untuk melakukan pekerjaan rumah tanpa bantuan orang lain. Suasana rumah yang makin lama semakin sangat nyaman membuat mereka semakin betah menempatinya. Seminggu kemudian, mereka mengadakan acara pengajian dengan mengundang para tetangga dan beberapa anak yatim dari panti asuhan yang tidak terlalu jauh dari rumah. Pada acara pengajian inilah Rudy mengetahui kalau rumah ini akan disewakan tempat indekos untuk sisa kamar yang kosong di lantai bawah. Rudy yang tinggal persis di depan rumah, mereka datang memenuhi undangan pengajian mewakili keluarganya. Sisi dan Memi terlibat perbincangan yang hangat dengan Rudy setelah pengajian. Selain berkenalan, Sisi dan Memi juga banyak bertanya mengenai rumah barunya kepada Rudy, terutama tentang keadaan rumah itu sebelum mereka tempati. Rudy menjawab pertanyaan mereka sebisa mungkin, tapi tentu saja beberapa informasi yang Rudy tahu tidak diceritakan kepada mereka karena tidak mau membuat mereka ketakutan. Pada awalnya, Memi dan Sisi berencana untuk menerima hanya penghuni wanita. Namun Rudy menyarankan sebaiknya agar hanya menerima penghuni indekos pria saja. Alasannya, mereka berdua akan ada yang menjaga. Perbincangan kemudian tertuju dengan pembahasan tentang kami, karena Rudy tahu kalau aku dan teman-teman sedang mencari rumah untuk dijadikan tempat indekos. Rudy memberikan rekomendasi yang baik tentang kami, sebagai teman satu kampus yang memang sudah kenal lama. Setelah selesai acara pengajian dan membereskan rumah, Memi dan Sisi bersantai di balkon kamar mereka. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam. Perbincangan mereka diiringi gerimis kecil yang membuat udara semakin dingin dan ditemani teh hangat di tangan Sisi dan kopi di tangan Memi. Saran Rudy tadi menjadi bahan perbincangan hangat dan kemudian menjadi pertimbangan mereka. Memi setuju dengan Rudy karena kalau ada laki-laki di dalam rumah dapat menambah rasa aman. Sementara Sisi masih merasa lebih baik wanita saja. Dengan pertimbangan, wanita akan lebih cocok dengan mereka. Namun, pembahasan mereka belum tuntas karena keduanya merasa kantuk, sehingga memutuskan untuk tidur. Waktu tepat menunjukkan pukul 12.30 malam. Sisi masih saja terjaga. Lampu kamar sengaja dibiarkan menyala. Sisi memang tidak terbiasa tidur dalam keadaan gelap. Suara gerimis hujan masih terdengar dari luar dan malam semakin dingin terasa. Sisi tidak mendengar suara apapun di kamar Memi yang mungkin sudah tertidur lelap. Siapa yang mengira malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah terlupakan oleh Sisi saat kali pertama dia bertemu dengan Teteh di rumah itu. Seketika Sisi mencium wangi bunga yang sudah dikenalinya. Kali ini, untuk mengobati rasa penasaran, Sisi beranjak dari tempat tidur dan mendekati pintu kamarnya. Dari balik pintu, wanginya semakin jelas tercium. Perlahan, Sisi kemudian membuka pintu
dan dia hanya melihat lorong depan kamar yang temaram. Lampunya tadi memang sengaja dimatikan saat masing-masing masuk ke kamar. Di lorong itu, Sisi mencium lagi wangi yang semakin kuat dan tajam. Semakin penasaran, Sisi melangkahkan kaki keluar kamar dan berjalan perlahan menuju tangga dengan mengikuti wewangian yang diciumnya. Langkah Sisi terhenti di depan dua kursi kayu di ujung lorong, seraya menoleh ke arah tangga dan melihat ke bawah. Tangga yang gelap membuatnya semakin penasaran. Dia pun menuruninya. Wangi bunga tadi masih tercium meski mulai samar. Ketika tangga sudah berbelok ke kanan, Sisi dapat melihat ke lantai bawah yang gelap dan hanya secerca cahaya dari luar yang menerangi sebagian ruangan. Wangi bunga semakin menghilang saat Sisi berdiri di tengah tangga, sehingga Sisi memutuskan untuk kembali ke atas. Di ujung tangga atas, wanginya kembali muncul yang membuat Sisi menghentikan langkahnya. Penasaran untuk mengetahui sumbernya, Sisi berpikir keras untuk menemukan jawabannya. Dia kembali melangkahkan kaki untuk mengikuti wangi khas yang semakin lama semakin kuat. Kemudian, lagi-lagi langkahnya terhenti dan dia tepat berada di depan pintu kamar Memi. Wanginya memang sangat kuat berasal dari kamar Memi. Selanjutnya, Sisi memanggil-manggil adiknya dan tidak ada jawaban setelah beberapa saat. Wangi bunga semakin kuat tercium, diiringi perasaan Sisi yang mulai tidak enak karena ada sesuatu yang tidak biasanya. Lalu, Sisi membuka pintu kamar Memi perlahan sehingga terbuka lebar dan terlihat suasana kamar yang gelap. Berbeda dengan Sisi, Memi memang terbiasa tidur dalam kegelapan. Penerangan di dalam kamar hanya berasal dari cahaya yang masuk dari sela-sela jendela. Kembali Sisi mendorong pintu agar terbuka lebih lebar lagi. Sisi terdiam, terpana, dan berdiri mematung setelah melihat di dalam kamar adiknya. Dia bukan saja merasa sangat ketakutan, melainkan terkejut setengah mati. Jantungnya berdegup kencang tidak karuan. Sisi melihat Memi yang tertidur lelap di atas tempat tidurnya dengan selimut yang nyaris menutupi seluruh badannya. Namun, yang membuatnya ketakutan dan terkejut, Sisi melihat sesosok perempuan yang berdiri tepat di samping tempat tidur Memi. Perempuan berambut panjang dan berpakaian baju terusan warna putih bermotif bunga. Sosok itu hanya diam berdiri menghadap ke tempat tidur, seperti sedang memandangi Memi yang sedang terlelap dalam mimpinya. Meski cahaya temaram, Sisi dapat melihat wajah perempuan itu dan mengenalinya. Dia perempuan yang pernah memberitahukan tentang rumah ini ketika motornya mogok saat mencari-cari rumah baru beberapa waktu lalu. Perlahan sosok perempuan itu menoleh ke arah Sisi yang masih mematung dan tidak bisa berbuat apapun. Perempuan itu tersenyum dengan wajah cantiknya yang terlihat pucat. Beberapa detik mereka saling berpandangan. Sisi memaksakan diri untuk tersenyum kepadanya, walaupun dia yakin sosok di hadapannya itu bukan manusia. Sisi ingin berteriak sekeras-kerasnya untuk membangunkan Memi, tapi tenggorokannya tercekat tidak bisa bicara. Kemudian sosok perempuan itu seperti berbicara untuk menyampaikan sesuatu. Sisi berusaha memahami apa yang hendak dikatakannya karena dia hanya dapat melihat gerakan bibirnya dan tidak mendengar suaranya. Beberapa detik kemudian, Sisi akhirnya paham apa yang dikatakan perempuan itu. Selamat datang, diiringi senyuman yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Sisi masih diam tidak bergerak. Ketika secara perlahan perempuan itu menghilang dalam kegelapan kamar. Setelahnya, Sisi bergegas menutup pintu kamar Memi dan masuk ke kamarnya, dengan meninggalkan Memi yang masih terlelap dalam tidurnya. Malam itu, Sisi menghabiskan malam dalam ketakutan. Dia mengunci pintu dari dalam dan menutup semua jendela. Sedangkan lampu dibiarkan hidup sepanjang malam. Sepanjang malam, benaknya dijejali pertanyaan-pertanyaan. Siapa ia? Bukankah ia yang pertama kali memberitahunya kalau rumah ini akan dijual? Kenapa ia mengucapkan selamat datang? Sampai akhirnya, terdengar suara orang mengaji dari kejauhan dan perlahan membuatnya menjadi lebih tenang sehingga bisa terlelap. Sisi tentu saja tidak menceritakan kejadian malam itu kepada Memi. Dia tidak ingin adiknya menjadi ketakutan.
Semua pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya pun tetap disimpannya rapat-rapat. Dia hanya berharap tidak akan bertemu lagi dengan sosok perempuan itu. Terlebih, dia berharap sosok itu tidak akan mengganggunya dan Memi. Namun siapa yang tahu kalau Memi ternyata mengalami juga hal yang sama dengan kakaknya itu pada saat yang berbeda. Sisi kemudian menyetujui usul adiknya untuk menyewakan kamar-kamar di lantai bawah hanya untuk laki-laki. Alasannya, mereka akan bisa menjaga rumah ini, seperti yang pernah Memi sampaikan. Memi menyambut baik dengan mengusulkan untuk segera menghubungi Rudy, tetangga mereka yang diketahui punya teman-teman sedang mencari tempat indekos bersama. Waktu itu kondisi rumah sudah rapi dan bersih. Lantai bawah maupun lantai atas, setiap ruangan sudah memiliki perabot masing-masing, sehingga sudah siap untuk digunakan sebagai kamar indekos. Sebenarnya Sisi punya pertimbangan lain dengan keputusannya untuk menerima hanya laki-laki. Dia masih memikirkan pertemuannya dengan sosok perempuan di kamar Memi. Dia berpikir kalau penghuni indekos laki-laki akan membuatnya punya keberanian untuk tetap tinggal di rumah itu. Hanya saja pemikiran ini tetap disimpannya rapat, bahkan tidak disampaikan kepada Memi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.